Kita akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Studio TV One. Saya akan perkenalkan satu persatu. Nih di sebelah kanan saya sudah hadir cantik sekali berwarna pink. Senada dengan saya ada Mbak Dina Prapto Raharja, praktisi hubungan internasional Universitas Binus dan Synergy Policies. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam. Sehat? Sehat, terima kasih. Oke. Baik, di sebelah Mbak Dina ini juga sudah hadir ada Pak Anan Nurdin, analis politik Timur Tengah. Selamat malam Pak Anan. Selamat malam. Sehat Pak Anan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita harus sehat ya. Selain dua narasumber ini juga kita masih menunggu kehadiran dari Dr. Dinyoman Indira, dokter yang pernah bekerja di Gaza, Palestina dari Mercy Indonesia. Tapi sambil kita menunggu kehadiran dari Dr. Andira, kita mulai dulu bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Saya mau ke Mbak Dina terlebih dahulu. Mbak Dina, ini kalau kita melihat ya situasi sekarang, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Hamas untuk segera menyetujui proposal gencatan senjata. Katanya Israel juga sudah setuju dan ini tinggal diberikan ke mediator yakni Qatar dan juga Mesir. Analisa Anda seperti apa tentang apa yang terjadi saat ini? Jadi pertama, politik luar negeri itu adalah perpanjangan tangan dari politik dalam negeri. Jadi kalau saya melihatnya siapa yang mau negosiasi harus kita cek dulu situasi di dalam negerinya seperti apa. Kalau Donald Trump kita tahu di dalam negerinya itu sebenarnya dia single fighter ya. Dia punya ide yang seringkali impulsif dan dia berpikir bahwa semua bidak di papan catur dunia itu bisa dimainkan kapanpun. Jadi dia berpikir kalau situasinya semakin uncertain, semakin tidak pasti, justru kemungkinan dia bisa dapat benefit, bisa dapat untung, itu bisa lebih besar. Logika pebisnis sekali. Sementara kita lihat pemain yang lain adalah Israel. Ini yang diperjuangkan Donald Trump, bahkan kalau saya bilang di outsourcing ya oleh si Israel kepada Amerika Serikat, biar yang tangannya kotor, yang duitnya keluar, itu sekarang Amerika Serikat. Itu kepentingannya sekarang adalah menjelang pemilu di Israel. Dan posisi Benjamin Netanyahu sedang sangat turun, terendah sepanjang 2025, dan kita tahu sejak dia berkuasa sebenarnya, status partainya dia itu bukan mayoritas yang mayoritas penuh ya. Jadi dia sifatnya hang parlemen. Jadi parlemen yang digantung sebenarnya karena beda suaranya dengan partai oposisi itu sangat tipis. Jadi sekarang yang sedang berlomba mendapatkan suara tandingan itu adalah orang-orang yang juga kita kenal terlibat langsung dalam perang seperti panglima perangnya, Panglima Angkatan Bersenjata, kemudian juga Direktur Mossad, dan dulu mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, itu yang sekarang yang paling depan. Jadi kita bayangkan lawan-lawan politiknya Netanyahu garis keras semua. Semua adalah pemain di bidang militer. Jadi Anda bisa membayangkan orang yang berlomba seperti itu kira-kira arahnya makin melunak atau makin keras? Tentu makin keras. Jadi apapun yang dikatakan Donald Trump, berarti kita harus cek juga di dalam negerinya Israel kecenderungannya itu justru berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh Trump. Oke, dengan kata lain Netanyahu sedang dalam kondisi terdesak? Netanyahu dalam posisi terdesak. Secara politik di dalam negeri dia tidak kuat. Jadi dia harus berusaha menunjukkan juga kepada rekan-rekannya yang sesama Israel bahwa dia itu punya deliverable, punya hasil yang sesuai dengan dia mau. Akhir bulan Juli ini itu sebenarnya sudah ada deadline baru lagi dari kabinet karena sistemnya parlementer ya. Jadi suara dari kabinet itu mewakili suara partai. Kalau enggak kan Perdana Menteri bisa di no confidence ya. Itu adalah untuk membersihkan tepi barat. Kemarin kita tahu kenapa Gaza bisa sampai bersih juga seperti sekarang karena diminta juga oleh anggota parlemennya, anggota kabinetnya dia untuk menyingkirkan semua orang di Gaza. Jadi ini bukan maunya perorangan lagi, tapi memang suara di Israel itu sedang menguat ke arah yang sangat keras ya secara militer. Oke, sangat keras situasinya di Israel. Saya mau ke Pak Anan kalau begitu. Pak Anan, dengan adanya proposal gencatan senjata ini, apakah ini juga bisa dikatakan ada tekanan politik yang sedang diberikan ke Hamas? Ya, memang ada sebuah pertanyaan besar ketika tiba-tiba sekarang Trump mengumumkan gencatan senjata setelah hampir lebih dari 600 hari perang. Tepatnya sekitar 634 hari perang melawan Gaza dan juga tepi barat tidak ketinggalan. Ini mengingatkan kita kepada bagaimana Trump tiba-tiba mengumumkan gencatan senjata dengan Iran. Dan sekarang juga terjadi tiba-tiba mengumumkan gencatan senjata dengan Gaza, dengan Hamas dalam hal ini. Maka kita harus menganalisa apa sebab dibalik itu. Kalau dengan Iran mungkin kita paham bahwa ternyata
serangan dari Iran itu begitu kuat. Kekuatannya ya, begitu kekuatannya ternyata di luar kalkulasi mereka, prediksi mereka. Nah, dengan Gaza ini ada apa? Karena kekuatan militer mereka dikatakan tidak ada. Nah, maka mungkin ada beberapa faktor yang menjadikan Trump ini akhirnya bagaimana menjadi semacam inisiator untuk gencatan senjata. Salah satunya kalau menurut saya adalah bahwa Trump dengan Benjamin Netanyahu ini tidak ingin dilihat di muka internasional bahwa gencatan senjata ini atas inisiatif dan tekanan dunia internasional. Bahwa kondisi di Timur Tengah masih di bawah kendali Amerika Serikat, masih di bawah kendali Benjamin Netanyahu, masih di bawah kendali Israel dalam hal ini. Maka mereka mempunyai inisiatif sendiri. Yang kedua, seperti kata Mbak Dina, bahwa memang kondisi internal politik internal di Israel sendiri sangat tidak menentu. Nah, kemarin ada semacam pertanyaan bahwa ada semacam jaminan bahwa Benjamin Netanyahu tidak akan diadili. Ya, Benjamin Netanyahu aman secara posisi sebagai Perdana Menteri. Nah, dengan ada jaminan internal ini, maka akhirnya okelah kita gencatan senjata. Cuman yang harus kita analisa lebih dalam adalah bahwa Benjamin Netanyahu itu ibaratnya selalu megang madu dan racun. Dia retorika politiknya mengatakan bahwa oke, gencatan senjata. Ya, dia berbicara gitu, setuju, Israel juga sudah setuju gencatan senjata dan Trump mengumumkannya, dan bahkan Trump lebih menekan kepada Hamas daripada kepada Israel. Tapi di tangan yang kiri Benjamin Netanyahu tetap menyerang itu dia Gaza. Dan bahkan lebih tidak manusiawi. Semakin Kenapa? meningkat. Ya, semakin meningkatnya itu ada hal yang sangat tidak manusiawi, yaitu bahwa UNRWA selaku badan PBB yang memberikan bantuan ke lapangan itu ditutup. Karena diduga bahwa itu digunakan oleh orang-orang yang pro kepada Palestina. Itu maka Israel dan Amerika Serikat menuntut UNRWA ditutup beraktivitas di Gaza. Maka yang sekarang melakukan adalah perusahaan bikinan dari Amerika Serikat dan Israel yang memberikan bantuan ke sana. Yang sangat tidak manusiawi adalah bahwa ketika rakyat Gaza mengantri makanan itu ditembak. Diserang juga gitu ya. Itu banyak sekali. Akhirnya sekarang itu bahasa di Gaza itu adalah kita bukan ngantri makanan. Kita bukan ngantri bantuan, tapi kita ngantri membawa mayat dari tempat bantuan tersebut. Ini kan sebuah kondisi yang sangat tidak berkemanusiaan ya. Secara hukum internasional ini jelas sudah melakukan pelanggaran besar terhadap apa yang terjadi kondisi di sana. Kemudian faktor yang ketiga kenapa tiba-tiba ada gencatan senjata adalah bahwa komandan perang Israel sendiri merasa khawatir dengan kondisi mental para pasukannya di Gaza. Ya, ini sudah mencapai titik terendah rasa frustasi berperang di Gaza. Karena beda dengan perang dengan Iran, hanya lewat udara, hanya lewat drone, tidak ada pasukan yang terlibat sehingga tidak mengganggu mental. Mereka hanya mungkin bahasa sederhananya di balik kemudi mengendalikan pasukan drone gitu kan ya. Tapi kalau di Gaza ini kan darat, invasi darat, mereka berhadapan langsung. Dan kita tahu kekuatan Hamas dalam hal ini ya karena mereka di Gaza maka mereka menguasai lapangan. Ini beban mental yang sangat luar biasa ya kepada pasukan Israel, kepada orang-orang Israel. Maka militer Israel mengatakan bahwa ini harus kita redakan, harus kita turunkan. Kalau tidak akan begitu banyak gangguan-gangguan mental yang dirasakan oleh tentara-tentara Israel yang ada di lapangan. Kemudian yang selanjutnya juga yang faktor keempat kenapa ada gencatan senjata adalah bahwa keluarga tahanan Israel yang sekarang di tangan di Gaza yang di Hamas itu ini juga demonya sangat luar biasa dan mereka mempengaruhi publik sangat dominan. Bagaimana Benjamin Netanyahu itu dianggap tidak bisa memberikan keamanan maksimal kepada warganya. Maka berarti dia dianggap sebagai Perdana Menteri yang gagal. Perdana Menteri yang tidak bisa menjamin keamanan bagi negaranya dan bagi rakyatnya. Apalagi dengan kasus Iran kemarin. Di mana rudal-rudal Iran dengan begitu bebas menaklukkan Iron Dome yang harga per itemnya itu hampir 100 juta dolar. Ini kan semacam kelemahan Benjamin Netanyahu di depan mata. Maka harus ada sesuatu yang dilakukan. Tekanan-tekanan seperti ini tidak bisa diselesaikan oleh militer. Tidak bisa diselesaikan oleh senjata Amerika Serikat sekalipun. Harus ada sesuatu yang dilakukan. Maka akhirnya mereka masuklah ke ide merubah taktik, merubah strategi perang. Bagaimana mereka bisa mengendalikannya. Di satu sisi mereka bisa mengendalikan kondisi di dalam negeri, ya internal di Israel sendiri. Tapi di satu sisi juga bagaimana dia
tetap digambarkan bahwa dia itu pemenang di dalam perang. Oke, berubah strategi di Israel. Tapi kalau kita lihat, Israel ini kan justru tidak mengindahkan adanya himbauan yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk adanya gencatan senjata. Serangan seperti yang dikatakan Pak Anan, ini bertubi-tubi semakin meningkat terus dilakukan oleh Israel ke Gaza, Palestina. Ada tekanan juga nggak sih yang dirasakan oleh Israel di dalam negeri? Sebenarnya dari protes dari masyarakat Israel yang mengalami kerusakan bangunan, kemudian mereka juga harus kehilangan bisnis karena ekonominya kan mau nggak mau juga terhenti ya karena situasi yang tidak pasti juga. Itu ada kan kemarin ada yang menuntut kemudian untuk ganti rugi. Cuman agak anehnya adalah minta ganti ruginya ke PBB gitu ya. Jadi ini gimana sih orang inisiatifnya juga dari mereka juga yang menyerang sendiri kepada orang-orang itu. Jadi kita harus lihat memang gencatan senjata itu ternyata bisa berbagai motif ya. Bukan untuk semata-mata menuju damai, tapi bisa juga untuk strategi ulang, nyusun strategi ulang gitu ya. Jadi untuk kayak narik nafas dulu dalam melakukan sesuatu. Makanya kita harus, yang sensitif itu kita harus lihat, kalau mau ada gencatan senjata yang mengarah pada perdamaian, harusnya negara-negara yang lain yang mendukung dan juga menjadi penjamin, itu harusnya bukan cuma satu negara. Apalagi kalau dalam hal ini Amerika Serikat, karena jelas mereka bias. Nah yang saya tunggu-tunggu ini sebenarnya Eropa. Ternyata Eropa malah makin pecah dalam situasi yang seperti sekarang. Uni Eropa suaranya kalau dilihat dari Brussels, von der Leyen itu orang Jerman, dan Jerman itu posisinya memang mendukung Israel penuh. Jadi Jerman, Italia, Austria, kemudian Hungaria, Czech Republic itu pro terhadap Israel. Jadi nggak bisa konsensus kan di dalam Uni Eropa. Sementara negara-negara yang lain udah bilang tuh sebenarnya kayak Spanyol, kemudian Eropa yang udah bukan EU ya, tapi si Inggris misalnya, itu kan udah jelas bilang ini jelas di luar dari prinsip-prinsip kemanusiaan, sama sekali nggak masuk akal dan seterusnya. Tapi belum ada mengerucut ke sana. Nah saya juga malah bertanya kemarin Perancis udah susah-susah datang ke sini bilang kita pro terhadap Gaza, di mana dia gitu kan? Dalam situasi ini tidak bisa menjadi pemersatu untuk Eropa. Oke, jadi bisa disimpulkan juga bahwa ini ibarat drama yang sedang dibangun antara Netanyahu dan juga Trump. Jadi apa yang dilakukan Trump yang ingin menjadi juru damai ini nyatanya bukan murni untuk upaya damai perdamaian saja, tapi juga strategi politik. Ditahan nanti ya. Kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.